The melon looks yummy. Do you know how to make it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. saya Erlin, saya host. Perkenalkan saya Erlin, saya host dalam pertemuan kali ini. Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Bu Erlawati. Untuk selanjutnya moderatornya adalah Bu Erlina. Waktu dan tempat dipersilakan Bu Erlina. The recording has started. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita ketemu lagi dalam acara presentasi mengenai pemanfaatan aplikasi SAC sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 dengan materi prosedur teks oleh Ibu Erlawati SPD dari SMP Negeri 1 Kedungrejo Cilacap. Demi lancarnya acara pada pagi hari ini, saya mohon untuk peserta jadi biar suaranya bisa untuk presentasi pada pagi hari ini nanti kita bagi di dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi, kemudian sesi yang kedua adalah tanya jawab. Waktu untuk presentasi 30 menit ya. Sebelum Ibu materi, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Erlawati SPD, tanggal lahir Cilacap Desember 1984, suami Restu Wijaya dan anak 5. Kemudian aktivitas sebagai pengajar guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Kedungrejo Cilacap Jawa Tengah. Moto Be Yourself and Fight. Kontak person 085293366984. Demikian tadi kurikulum vitae Ibu presentasi mengenai aplikasi SAC sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Inggris oleh Ibu Erlawati. Silakan, monggo Ibu Erlawati. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu Nusantara. Alhamdulillah pagi yang cukup cerah ini di Cilacap ya. Kita bisa belajar bersama kembali di room kami. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Balai Bahasa dan Gumun yang sudah memfasilitasi kami untuk belajar bersama di sini. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Sri Wahono sebagai koordinator guru mengajar untuk Nusantara. Ibu Herni Susian SPD yang dengan penuh sabar beliau membimbing kami sehingga pada pagi hari saya akan coba untuk share tentang media pembelajaran interaktif untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 9 dengan materi
Okay, the goal of this lesson, tujuan dari pembelajaran ini simple and manual. Nanti sih teks baik secara lisan maupun tulis dan manual. Yang kedua, in the form of short and simple recipe and manual, function, generic structure, and language feature. Semangat ya. Siswa diharapkan bisa membuat sebuah teks prosedur baik secara tulis maupun lisan dalam bentuk resep dan manual yang memfokuskan pada social function, fungsi sosial, struktur generiknya, dan language feature atau unsur kebahasaannya, contextually sesuai dengan konteks. Next ya. Nah, prosedur teks itu apa sih? Gitu ya. Nah, definition-nya adalah prosedur teks designed to describe that something is achieved through a sequence of actions or steps. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang ditulis untuk mendeskripsikan bahwa sesuatu itu bisa dilakukan melalui sederet langkah-langkah gitu ya, atau stepnya. Next dulu. Social function atau fungsi sosialnya adalah to describe or tell how something is done in step. Atau memberitahu bagaimana sesuatu itu dilakukan melalui step-step, melalui langkah-langkah tertentu. And then the generic structure. Yang pertama adalah goal-nya. Kalau di teks prosedur itu biasanya goal-nya itu ada di judul gitu ya. Nah, it is the purpose of the text. Tujuan dari teks prosedur itu sendiri. Contohnya adalah how to make mendoan. Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah dolan ke daerah Cilacap, Purwokerto, Purbalingga gitu ya. Mungkin pernah kenal masakan yang namanya mendoan gitu ya. Ya, tempe mendoan. Kemudian yang kedua adalah material oriented. This the list of things needed. Ini adalah bahan-bahan. Contohnya adalah kalau the material itu ada egg, onion, vegetable oil, etc. And then steps or directions. It is the steps to make or to do something in the goal. Contohnya adalah first wash the tomatoes. Yang pertama cucilah tomatnya gitu, atau juga bisa dengan next cut the onion into slices. Selanjutnya potong bawangnya into slices, itu tipis-tipis gitu ya. Nah, itu adalah generic structure dari teks prosedur. Oke. Nah, sekarang kita lihat language feature atau unsur kebahasaan yang ada di teks prosedur. Yang pertama, using imperative. Imperative itu adalah command sentences, kalimat perintah gitu ya. Contohnya adalah cut the vegetables, pour the water, turn on the stove. Seperti itu. And then yang kedua, using action verb, menggunakan kata kerja gitu ya. Verb that indicates physical activities seperti serve, menyajikan, place, menempatkan, fry, menggoreng, plug in, mencolokkan gitu ya. Draw, stick, add, and etc. Kemudian using temporal conjunction, menggunakan temporal conjunction itu conjunction that connect one step to another.
kata hubung yang menghubungkan satu step ke step yang lain gitu ya. Contohnya adalah first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, next, then, kemudian, after that, final, akhirnya. Seperti itu. Next, kita lihat contohnya. Ini kita lihat contoh yang recipe dulu ya. Tadi kan ada dua, recipe and manual. Ini yang recipe dulu, yang resep. Nah, saya coba contohkan how to make a glass of coffee. Itu adalah goalnya. Bagaimana cara membuat segelas kopi? Mungkin ini Bapak Ibu yang suka ngopi udah tahu lah ya. Let's see the materials. Itu ada water, sugar, coffee, glass, spoon, and kettle. And then stepnya, first boil the water. Yang pertama, didihkan airnya. Second, take 2 spoons of coffee and 2 spoons of sugar, put into a glass. Yang kedua, ambillah 2 sendok kopi dan 2 sendok gula, masukkan ke dalam gelas. Next, to a glass. Selanjutnya, tuangkan air yang panas itu ke dalam gelas. Then stir it gently. Kemudian aduk pelan-pelan. Finally, your coffee is ready to drink. Akhirnya, kopi Anda siap untuk diminum. Nah, kita bisa perhatikan untuk kata-kata yang di garis bawah. First, second, next, then finally itu adalah bagian dari conjunction. Temporal conjunction. And then yang saya cetak warna merah itu ada boil, take, put, pour, stir. Itu contoh kata kerja untuk imperatifnya. Seperti itu ya. Next. Ini contoh yang manualnya. Jadi kalau tadi udah resep, sekarang manual itu biasanya kalau misal kita beli barang benda-benda elektronik gitu ya, kan suka ada buku panduan gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya coba contohkan how to use camera, bagaimana cara menggunakan kamera. Unit yang Anda butuhkan adalah a digital camera and then the objeknya. Kemudian stepnya, handle the camera and turn on it. Pegang kameranya dan nyalakan tombol on-nya. And then center the object in the LCD and manage the zoom control. Sudah siap untuk ngambil gambarnya. Hold the shutter speed, tekan shutter speed-nya, and various other calculation, dan juga dengan let you know the camera set to go. Kemudian nanti akan ada light yang itu mengindikasikan bahwa kamera Anda siap untuk shutter all the way down. Klik gitu ya. Tekan tombolnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh dari begitu ya. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Wow. Semoga kelihatan ya, ini kecil-kecil sekali ternyata. Ya, yang pertama adalah how to make special fried noodles. Bagaimana cara membuat mie goreng. Ingredients, bahan-bahannya adalah onion, egg, cabbages, instant noodle, vegetable oil, chilies, and garlic. And then stepnya, first slice onion, garlic, chilies, and cabbages. Yang pertama potong onion, garlic, chilies, and cabbagesnya. And then second, heat a pan and put vegetable oil in it. Panaskan wajannya dan masukkan sayur-sayurannya. Third, fry the onions and garlics until they are yellowish. Yang ketiga, goreng bawang dan bawang merahnya sampai warna kekuningan. Fourth, put into the
boils. Tuangkan air ke dalam mesin dan tunggu sampai mendidih. Then put cabbages into the boiling water and then put an egg into it. Masukkan kubisnya ke dalam air yang mendidih tadi dan juga egg, telur. After that, add instant noodle. Setelah itu, tambahkan mie instannya, stir slowly for 3 minutes, aduk pelan-pelan selama 3 menit. While noodles are being cooked, put the seasoning into the bowl. Ketika mie-nya sedang dimasak, masukkan seasoning, bahan-bahan bumbu-bumbunya, ke dalam mangkok. Next, take the cooked noodles from the boiling water and dry them. Selanjutnya, ambillah mie yang sudah masak tadi dari air yang mendidih tadi ya. Kemudian drain, tiriskan. Put the cooked noodles and the seasoning into the bowl and mix them well. Masukkan mie-nya dan bumbu-bumbunya ke dalam mangkok, kemudian aduk, gitu ya. Finally, the special fried noodles are ready to serve. Akhirnya, mie gorengnya siap untuk disajikan. Nah, pertanyaan pertama, why does the writer write the text? Untuk apa sih si penulis ini menuliskan teks itu? Nah, pertanyaan ini menanyakan tujuan gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kita lihat ke judulnya. Jawabannya ada di situ. Nah, jawaban yang tepat itu adalah nanti, kalau yang A to explain about delicious special fried noodles, enggak ya, karena hanya menjelaskan. Kalau yang B, give guidance, memberikan petunjuk dalam membuat special fried noodles. Ya, kita lihat. Oke. Next, number 2. Masih dengan teks yang sama, pertanyaannya beda nih ya. From the text above, we can kalau menanyakan kesimpulan berarti biasanya jawabannya itu nggak ada di teks Bapak Ibu, tapi kita bisa melihat bahwa oh iya ternyata kesimpulannya adalah kita perlu lihat satu-satu nih. Kalau yang A misalnya, we don't need to heat the onions and garlic. Kita nggak perlu memanaskan wajan sebelum menggoreng bawang merah dan bawang putih. Ya nggak mungkin ya, kalau wajannya nggak panas nggak mungkin bisa goreng. Yang B, we have to add the instant noodles after frying the onions and garlic. Kita harus menambahkan mie instannya setelah menggoreng onion and garlic. Itu nggak sesuai dengan step yang nomor. Oke, let me see. Itu ada while noodles are being cooked. Oh, sorry. Yang ini nih ya. After that, add instant noodles. Itu dulu harusnya ya. Oke, kita lihat yang C. We have to mix the cooked noodles and seasoning well before serving them. Kita harus mencampur dengan baik mie-nya dengan bumbu-bumbunya sebelum menyajikannya. Nah, ini sesuai dengan step yang nomor 2 dari bawah gitu ya. Kayaknya yang C jawabannya nih. Oke. Next, number 3. Masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah bla bla bla. Garlic until they are yellowish. Di situ refers to apa? Gitu ya. Itu ada di step yang nomor 3. Nomor 3 kita lihat stepnya. Third, fry the onions and garlic. Gorenglah bawang merah dan bawang putihnya until they are yellowish. Sampai mereka berwarna kekuningan. Berarti yang sampai berwarna kekuningan itu adalah apanya? Kita lihat di kata benda yang sebelumnya itu ada onions and garlic. So that's the answers. Alright, next. Soal nomor 4. Ini how to turn off a computer. Ini teks yang baru. Kita lihat, Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya. Ada 4 step. Yang pertama, with Windows 8, click the Windows at the bottom left hand corner of your screen. And then yang kedua, klik shutdown. Yang ketiga, if you left any programs running or documents message telling you the information, you have 2 options. Click cancel and then close everything that had been listed in the message, saving when necessary, then try closing again.
or you can click for shutdown, then the computer will automatically close all the program on without saving any. Jadi yang ketiga itu poinnya gini, jika Bapak Ibu ternyata ketika klik itu masih ada program yang running, nanti kita akan mendapatkan dua pesan gitu ya. Yang pertama cancel, ya, kemudian kita bisa menutup kembali program yang masih running itu, saving jika necessary, jika diperlukan, kemudian try close again gitu ya. Atau yang kedua, klik shutdown aja langsung gitu ya. Tapi nanti konsekuensinya adalah you may lose some data. Anda akan kehilangan beberapa data gitu ya. Nah, pertanyaan nomor 4, what should we do after leaving any program running? Kira-kira yang mana jawabannya nih ya? Oke, kita lihat apa yang kita lakukan setelah kita meninggalkan any program running. Saya coba jawab ngasal nih ya. Yang kelima, masih dengan teks yang sama, saving when necessary. Simpanlah jika diperlukan. Nah, necessary itu artinya mirip dibutuhkan, yang B won't diinginkan, yang C closed ditutup, yang D copied. Asal juga coba ya. Mungkin kita kepengen ya memperbaiki skor, nanti bisa di restart. Nah, nanti akan kembali lagi ke hopefully ini bisa berubah. Yes, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini developernya. Oke, terima kasih, seperti itu saja. Waktu saya kembalikan kepada Bu Erlina Farida sebagai moderator. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Bu Erlawati atas presentasi pada pagi hari ini. Kemudian saya persilahkan Bapak Ibu guru yang mau bertanya, silakan. Bisa lewat chat, bisa langsung menyalakan speakernya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang share saja karena sudah berpengalaman, jauh lebih berpengalaman daripada saya yang baru belajar SAC ini. Kayaknya ini belum ada yang bertanya, Bu. Oke, mungkin saya yang mau bertanya sendiri, boleh ya, Bu ya? Oke. Ya Ibu, silahkan Ibu, kita sharing saja ini. Ya, kita sharing. Jadi mungkin ini keluar dari materi yang Ibu Erlawati sampaikan. Jadi bagaimana benefitnya agar kita bisa belajar bahasa Inggris dengan lebih mudah. Jadi mungkin sebagian siswa atau sebagian orang itu menganggap bahasa Inggris itu susah gitu ya. Jadi mungkin ada yang khusus agar kita bisa dengan mudah mempelajari bahasa Inggris, terutama untuk percakapan atau yang lainnya gitu. Monggo Bu. Iya, oke. Ya, baik Bu. Saya coba jawab. Ya, ini dari pengalaman juga sih. Saya pernah dengar ada teman yang bilang belajar bahasa itu bisa karena terbiasa gitu ya. Kayak kita saja, kalau kita di rumah biasa ngomong pakai bahasa Jawa ya, komunikasi dengan siapapun yang pakai bahasa Jawa juga bisa gitu ya. Padahal kan kalau kita lihat juga yang masih punya bayi atau masih punya anak balita, dengan siapa mereka berinteraksi dengan menggunakan bahasa apapun, insya Allah besok gedenya juga mereka bisa menguasai bahasa itu gitu ya. Itu karena
Misalnya kalau saya di Jawa ya, Jawa itu raya gitu ya. Bahasa ibu itu bahasa yang dipakai dari waktu kita kecil gitu ya, sampai sekarang kita biasa pakai sehari-hari gitu. Nah, kalau bahasa Inggris di negara kita kan masih menjadi bahasa asing gitu ya, makanya memang tidak diajarkan sejak kecil gitu ya, karena kita bahasa ibu kita kan bahasa Jawa atau mungkin bahasa Indonesia gitu ya, dan bahasa Inggris adalah bahasa asing, makanya kita mungkin baru kenal bahasa Inggris kita sekolah gitu ya. Nah, memang ini sih pengalaman saya pribadi, mungkin dari awal dibiasakan untuk suka dulu begitu Ibu. Jadi kalau saya pribadi dulu saya memang begitu kenal bahasa Inggris, saya ngerasa kayaknya asik ya belajar bahasa Inggris gitu ya. Saya baru tahu, oh ya ternyata bunga itu artinya flower gitu ya. Kemudian bintang itu star, bulan itu moon kayak gitu. Nah, ketika kita melihat itu ada bunga, kita coba translate gitu ya, walaupun dengan kosakata yang sangat minim, that is a flower, itu bunga gitu ya. Atau kalau misalnya kita yang sudah kenal beberapa ungkapan seperti hello, good morning, thank you gitu kan ya, itu udah familiar ya. Ya, karena kembali lagi belajar bahasa itu adalah bisa karena biasa, ya kita coba ketika siswa atau teman-teman kita coba menyapa dengan salam, kemudian good morning gitu, atau kalau misalnya ada apa ya thank you. Dibiasakan dulu kayak gitu. Kemudian memang karena di sekolah saya juga menemui banyak siswa saya juga yang aduh males lah gitu ya. Aduh bahasa Inggris malas gak ngerti artinya, Bu, gimana mau jawab, artinya aja gak ngerti gitu ya. Ya itu memang tantangan gitu ya. Itu memang tantangan buat kita kalau mau belajar bahasa seperti itu. Jadi saya selalu bilang ya udah, kalau mau ngerti artinya buka kamus gitu ya. Mau nggak mau memang harus buka kamus. Terus saya sendiri juga jujur masih banyak kosakata yang belum saya terang gitu. Paling saya kalau speaking juga dengan teman-teman guru bahasa Inggris gitu ya. Dan itu kan kita juga jarang ketemu. Intinya kita bikin komunitas di mana kita bisa ngobrol, belajar latihan ngomong menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu, Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa sharing bagaimana belajar bahasa Inggris yang menyenangkan seperti itu. Oke. Ini ada yang bertanya, Bu. Oke. Ya, pertanyaan dari Pak Eko Haryadi. Ya. Ini pertanyaannya sedikit keluar dari materi. Anak saya sebentar lagi masuk SD. Untuk anak SD, mana yang diutamakan, bahasa Inggris atau bahasa daerah? Monggo pun. Oh, iya. Di beberapa SD, kebetulan anak saya juga sudah masuk SD. Memang di situ diajarkan ada bahasa Jawa dan juga pengenalan untuk bahasa Inggris. Kalau menurut saya pribadi sih, dua-duanya penting ya Pak. Ya bagaimana juga kita juga harus tidak boleh menggunakan bahasa Jawa karena itu bahasa ibu kita. Bahasa asing atau kalau di SD itu banyak bahasa Inggris gitu ya. Itu juga penting karena mau nggak mau kita sekarang kan sudah terkoneksi secara global ya. Jadi kita bisa berteman dengan orang-orang baru dari negara manapun gitu, dan bahasa Inggris itu menjadi bahasa pemersatu dunia gitu saya pikir. Jadi dua-duanya penting Bapak. Ya, jadi ya pelan-pelan lah gitu kan. Biasanya guru atau bu guru SD-nya tapi juga nggak berat-berat banget. Paling kalau SD itu pengenalan kosakata baru itu kayak kata benda yang ada di sekitar kita atau benda-benda yang ada di yang kita temui sehari-hari seperti itu. Jadi dua-duanya penting. Seperti itu Ibu, Pak. Oke. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya untuk Pak Eko?
Kalau Ya, misalnya atau masih mungkin ada Pak yang Eko punya bisa sharing kalau kalau putranya Pak Eko bagaimana begitu. Oke, waktunya masih cukup nggak ya Bu ya? masih ini 941. Oke, Oh, ini oke. dari Pak Eko, ini dari Pak Eko lagi. Anak saya belum Oke. bisa bahasa Inggris itu katanya itu. Iya Bapak, kembali lagi belajar bahasa itu bisa karena terbiasa Bapak. Jadi ya nanti sedikit-sedikit kita kenalkan ke anak-anak. Yang paling gampang itu sih emang kata benda ya. Kayak misalnya gelas gitu ya, bahasa Inggrisnya kan glass. Nanti kalau misalnya saya mau menggunakan gelas gitu ya. Ya, saya butuh gelas untuk minum susu kayak gitu, atau saya buku pensil gitu loh, peralatan sekolah gitu. Jadi kita perkenalkan sedikit-sedikit nanti. Anak bisa kok mengikuti. Oh ya, ini dari balasan dari Pak Eko juga. Saya tidak mau ngajari karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya iya iya. Nanti diikutkan les ke Bu Erlawati aja itu Pak. Oke Mas. Dan lagi ini Bapak, apalagi sekarang ya ada YouTube gitu ya, ada channel belajar bahasa Inggris buat SD gitu kan banyak ya. Bapak Eko bisa melihat di YouTube gitu atau di internet, di mana blog-blog bahasa Inggris untuk anak SD gitu banyak Pak. Banyak sekali materinya. Bisa di-download dan juga nanti mungkin bisa dipelajari bareng-bareng Bapak dan anak. Seperti itu. Oke, itu nanti Pak Eko Haryadi bisa langsung WA sama Bu Erlawati sendiri ya Pak ya. Halo. Ini saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya Bu. Oke. Dari Oh ya, aplikasi SAC diperuntukkan hanya untuk PowerPoint gitu. Gimana Bu? Aplikasi SAC diperuntukkan hanya untuk PowerPoint. Oh, ya. Sepengetahuan saya Bu Ani, kayaknya bagus sekali. Ini masuk ke teknis. Jadi sepengetahuan saya, SAC itu sebuah aplikasi yang memang kita masuk ke dalam itu cara kerjanya mirip PowerPoint nih Bu. Ya, mirip dengan PowerPoint, cuma nanti endingnya kita bisa buat aplikasinya, yang nanti aplikasi SAC ini bisa kita share ke siswa kita untuk bisa mereka download dan install sehingga mereka bisa belajar dari HP mereka dari materi yang sudah kita buat di SAC ini. Memang cara kerjanya mirip dengan Word, cuman nanti kalau SAC itu bisa dibikin aplikasi gitu ya yang bisa di-share ke siswa seperti itu. Oke, itu tadi Nanti bisa ekspor lagi ya, bisa ekspor di YouTube juga banyak kemarin kami belajar dari tutorial yang ada di YouTube gitu. Kemudian tadi Bu Anika untuk jawaban dari Bu Erlawati. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eni Anita. Oke, yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan prosedur teks? Oh iya, prosedur teks. Jadi kalau kebetulan saya kan mengajar bahasa Inggris di SMP ya, ada teks yang kita sebut dengan short functional text itu yang punya, dan ada lagi yang genre text, itu teksnya panjang memang ya. Jadi ini yang membuat beberapa siswa saya dan mungkin siswa Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu itu dan malas gitu lah kalau belajar bahasa Inggris ketemu teks yang panjang-panjang gitu ya. Nah, teks yang panjang-panjang itu ternyata punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, kalau di SMP kita itu pelajari ada descriptive text, and then recount text, and then narrative text. Kemudian ada prosedur teks ini sendiri dan juga
satu lagi sebentar, report text. Nah, kali ini Kak, saya membahas tentang prosedur teks. Prosedur teks itu sebuah teks yang isinya itu menceritakan bagaimana sesuatu itu dibuat atau digunakan gitu ya. Tadi saya memberi contoh yang resepnya itu, contohnya tadi how to make a cup of coffee gitu ya, bagaimana cara membuat kopi gitu kan. Di situ kan ada step materialnya, ada bahan-bahan yang dibutuhkan gitu ya, ada kopi, gula, air panas gitu ya. Kemudian ada stepnya, yang pertama panaskan airnya gitu lah ya, bla 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 lah kayak gitu. Nah itu contoh yang recipe. And then yang manual itu kayak buku panduan gitu ya. Itu tadi saya mencontohkan how to operate camera, bagaimana cara mengoperasikan kamera. Ngapain. Seperti itu Ibu. Jadi intinya prosedur teks itu adalah sebuah teks yang menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan atau dibuat. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Irawati. Pertanyaan selanjutnya bisa lagi pertanyaan nih. Terima kasih. Bagaimana cara mengajarkan prosedur saat pembelajaran daring? Mungkin bisa diberikan ide belajar prosedur dari rumah. Oh iya. Ya oke. Terima kasih pertanyaannya, keren sekali. Kalau pembelajaran daring dari belajar prosedur teks gimana ya? Nah, ya ini pakai aplikasi SAJ ini salah satu contohnya Ibu. Ya. Atau gini. Selain pakai aplikasi SAC ini kan ada banyak tuh ya. Biasanya yang kemarin pernah saya lakukan itu saya share link di YouTube gitu kan. Di YouTube banyak tuh contoh teks prosedur gitu ya, saya share ke saya. Ya dipelajari dulu, nanti kalau ada yang tanya silahkan. Kebetulan saya masih pakai WA group Bapak Ibu. Ya, saya sih tidak underestimate karena kami ada di desa gitu, jadi tidak semua siswa punya HP seperti itu. Apalagi untuk aplikasi yang keren-keren ya, jadi sementara kami pakai WA group. Nah kemudian saya kemarin pernah minta tugas gitu ya, coba kalian bikin salah satu teks prosedur aja, misalnya cara membuat kopi gitu ya, nanti di video gitu, nanti videonya kirim ke saya gitu ya. Ternyata pada bisa loh Bu, saya juga nggak nyangka gitu, ternyata mereka kreatif, pada ada yang pakai saya pakai KeyMaster Bu, saya pakai banyak aplikasi yang jadi mereka ngerti ya kayak gitu Ibu. Jadi ya intinya meskipun pembelajaran jarak jauh insya Allah tidak membuat siswa kehilangan kesempatan untuk belajar. Kita banyak sekali link di YouTube gitu ya, atau di internet untuk materi ini. Seperti itu. Cuman memang kendalanya ya kita semua mengetahui ya, kalau misalnya belajar jarak jauh ya selain kuota juga harus kenceng gitu ya. HP-nya juga harus support seperti itu. Ya, itu beberapa kendala yang proses begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Irawati. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Iya. Oke, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan Bu ini. Oke, sebelum kita akhiri, kami persilakan Ibu Irawati untuk menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Monggo. Terima kasih ya Bapak Ibu guru hebat senusantara. Baiklah, akan saya simpulkan saja materi saya tentang media pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi SAC untuk materi prosedur teks. Jadi intinya prosedur teks itu adalah sebuah teks yang menceritakan sesuatu itu dikerjakan atau dibuat melalui langkah-langkah tertentu. Kemudian kenapa sih harus ada prosedur teks? Karena kita ingin tahu bagaimana sesuatu itu dikerjakan atau dibuat. Kemudian
generic structure-nya itu ada 3. Yang pertama goal, dan yang kedua material, yang ketiga steps. And then unsur kebahasaannya, yang pertama biasanya kalau dalam teks prosedur itu ya kalimat perintah. Kemudian dia juga menggunakan conjunction atau temporal conjunction seperti itu untuk menghubungkan step yang satu dengan step yang lain. Seperti itu saja, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Oke, terima kasih Ibu Elawati atas presentasinya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang sudah mengikuti presentasi pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, saya sebagai moderator pada pagi hari ini, apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besar. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Erlin Yulianti. Monggo Ibu Erlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian Bapak dan Ibu paparan dari Bu Erlawati. Terima kasih banyak atas kehadiran dan waktunya. Sampai jumpa lagi di lain pertemuan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu informasi yang telah dipaparkan bermanfaat untuk kita dalam langkah ke depannya. Terima kasih banyak Ibu-ibu. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Iya.